Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Episode ke-6 dari anime Sentai Daishikaku secara jelasnya menampilkan momen keren dari fighter D yang tumben-tumbennya mampu menggunakan kekuatan otaknya hingga mencapai 100%. Dan ceritanya seperti ini. Jadi ketika ujian untuk memberantas monster yang isinya para wakil Power Rangers tengah dilakukan, situasinya ternyata jauh lebih buruk daripada yang semua para Sentai pemula duga. Sebab kekuatan dari wakil Rangers selain nggak bisa ditebak, tapi mereka juga pada OP-OP semua. Dikarenakan semua pejuang pada terbaring, akhirnya Hibiki mulai memutar otak. Awal dari rencananya itu, Hibiki memulai dengan membuat sebuah asap. Lalu meminta mbak-mbak mata Byakugan membuat sketsa wajah. Dengan tujuan agar bisa dia aplikasikan pada bentuk tubuhnya dan membuat serangan kejutan secara diam-diam layaknya seorang assassin. Kemudian memulai rencana mengadu dombakan wakil Rangers satu sama lain. Dan setelah keduanya selesai berkelahi, maka Hibiki akan mengambil bagian terakhirnya. Dengan dibantu oleh partnernya, akhirnya Hibiki mampu juga melayangkan serangannya. Kemudian saat kedua makhluk ini hendak melakukan pertarungan terakhir, taunya sebuah alarm malah berbunyi, yang jadi tanda mereka harus berhenti. Lalu dilanjut ke episode yang ke-7. Dalam episode ke-7 ini, segalanya lagi-lagi menjadi rumit. Sebab ternyata yang akan lolos terus masuk dalam skuad Sentai hanyalah satu orang di tiap grup. Karena peraturannya seperti ini, alhasil terjadilah pengkhianatan. Dikarenakan masing-masing dari mereka menginginkan posisi sebagai Power Rangers. Wow, makin kesini kok makin kerasa ya nuansa gelapnya. Dan sedikit-sedikit Mimin akhirnya mulai mengerti nih mengapa Power Rangers di sini rata-rata psikopat. Karena rupanya faktor utamanya terletak dari sistem perekrutannya yang mengharuskan para Sentai menghalalkan segala cara termasuk konspirasi agar mereka bisa lolos dalam ujiannya ini. Ya bisa dibilang sih orang yang paling licik dan bengislah yang berhak mendapatkan slot untuk bergabung ke dalam skuad Power Rangers. Nah kan, bisa kita asumsikan bahwa semua Power Rangers yang ada di anime ini naik tahta menggunakan cara kotor. Tapi, walaupun sistem peraturannya memang dinilai terlalu kejam, namun sisi baiknya, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya orang naif yang tergabung ke dalamnya. Contoh mudahnya seperti Hibiki, yang masuk dalam Sentai tapi tak ingin berperang. Alhasil, jika semua pasukan Sentai berpikiran bersih seperti ini, maka pastinya umat manusialah yang dirugikan. Karena prinsip dari orang seperti Hibiki, mereka semua rata-rata pikirannya hero to hero, bukannya hero to villain. Simpelnya ada perang, tapi jika ada seseorang yang mengatakan tak ingin membunuh, maka pihak orang itulah yang akan kalah. Sebab di sisi musuh mereka semua berpikir untuk membunuh, sedangkan orang ini malah berpikir untuk berdamai. Jadinya akhir dari pikiran itu, lahirlah sebuah kegagalan. Dan peraturan dari Sentai ini dibuat kejam dengan tujuan untuk menghindari skenario itu. Lanjut ke cerita. Setelah tahu bahwa kompetisi ini punya konsep makan dan dimakan, akhirnya permusuhan kedua belah pihak mulai terjadi. Sedangkan di sisi lain, Fighter XX atau nama dari cewek Yandere kemarin sekarang tengah berada dalam pengejaran. Akibat keberadaannya diketahui seseorang. Dan saat cewek ini terdesak dan hampir mengira akan dibunuh, taunya Kang Servis ini punya hati bak malaikat. Sehingga bukannya dibasmi, tapi dia malah membiarkannya saja. Tapi sayangnya, pejuang berhati malaikat ini malah berakhir tragis akibat serangan yang dilancarkan oleh bos monster. Wah, parah sih ini cewek. Padahal Kang Servis kita udah sangat baik hati loh dengan membiarkan elu hidup dan mencari jalan keluar dari masalah ini. Tapi apa ini? Balasan atas kebaikannya malah berujung pengkhianatan. Dan penyebabnya karena cewek inilah yang sebelumnya memberikan sinyal pada bos monster. Lalu di adegan selanjutnya memperlihatkan korban NTR yang akhirnya membentuk aliansi dengan niatan untuk mengembalikan hak asasi prajurit Sentai. Kemudian operasi pertama mereka dimulai dengan menghadapi Suzukiri. Akan tetapi semuanya malah berujung tumbang.
Setelah menumbangkan Hibiki beserta kawan-kawan, Suzukiri akhirnya memojokkan Yamato ke sebuah dinding, berkata padanya bahwa pengecut sepertinya tidak pantas menjadi seorang hero. Wow, sangat-sangat mengejutkan. Kayak nggak nyangka loh bahwa orang dengan kepedean berlebih seperti Yamato, rupanya di balik layar dia ini adalah orang bermental lemah. Akan tetapi, perkataannya itu langsung dipotong oleh Hibiki dengan menghempaskan Suzukiri, lalu berkata, baik kuat ataupun lemah, tapi semua orang juga berhak menjadi pahlawan, meskipun dia sendiri adalah penjahat. Suzukiri tersenyum, dan Hibiki beserta yang lain bersiap untuk bertahan. Akan tetapi, secara mengejutkan, Suzukiri malah memberikan kuncinya begitu saja. Karena menurut dia, mereka inilah sosok yang pantas untuk menjadi seorang hero. Suzukiri juga bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan jika dipilih menjadi Power Rangers. Dan Hibiki alias Fighter D malah menjawab ingin menguasai dunia. Mengejutkannya, jawaban itu membuat Suzukiri begitu senang. Lalu, di saat dia meninggalkan para peserta, rupanya alasan dia memberikan kuncinya begitu saja dikarenakan dia mengetahui bahwa Hibiki adalah Fighter D. Dan entah mengapa di sini, Suzukiri terlihat senang sampai-sampai terlihat kayak dia tuh punya rasa sama Fighter D. Lalu, episode ke-7 dari anime Sentai Daishikaku diakhiri dengan terjadinya sebuah konflik internal, tapi di sisi lain ada bos monster yang menyerang. Wah, akan sangat bagus jika kelima pengkhianat ini di bumi hanguskan saja sama tuh monster. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!